0,16 dikali dana untuk pembiayaan piutang, dan rugi 1%. Nah, rugi 1% dari mana? Dari penjualan yang kita harapkan. 1%-nya adalah 10,50. Nah, jadi kalau kita tambahkan semuanya 34,30 ya. Dari mana 34,30 ini ya? 2380 dan kerugian. Jadi cost piutang ditambah kerugian piutang. Jadi kita ada 34,30. Masih ada nggak profitnya? Masih ada 3,20. Tetapi tetap, sekalipun dia masih menguntungkan, tapi sangat kecil. Sehingga kebijakan kredit tanpa diskon lah yang kita katakan paling tepat. Karena bisa mendatangkan profit yang lebih besar. Jadi jika jika kita lakukan apakah masih bisa? Silahkan. Tetapi profitnya sangat kecil, hanya sebesar 3,20. Seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan ini harus kita evaluasi. Seperti apa manfaatnya, seperti apa profitnya, seperti apa risikonya. Ini ya materi kita tentang manajemen piutang. Jadi ini untuk yang minggu lalu mungkin mengulangi, tapi kalau untuk yang belum bisa ikut, ini baru ya. Nanti dipelajari kembali. Nanti saya tugasnya baru saya upload kembali. Seharusnya ini memang dibagi dua ya. Jadi ada manajemen piutang pertama itu tadi mengenai kebijakan piutang dan analisa yang kedua ini. Jadi ini kemarin saya gabung jadi satu dan sekarang saya ulang kembali ya. Seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan atau jika ada komentar, saya persilahkan. Kenapa Yoga? Ya, itu PPT-nya sudah saya share di Classroom. Coba dicek kembali ya. Di pertemuan minggu lalu sudah ada. Atau nanti, iya, itu sama saja materinya. Karena ini kan saya ngulang yang minggu lalu. Atau nanti saya share kembali di Classroom ya. Ntar saya share kembali di Classroom. Oke ya, tunggu saja ya. Nanti. Ya, silahkan yang lain. Ya, oke. Jika ada pertanyaan atau komentar, nanti silahkan Anda bisa tanyakan di Google Classroom, ya. Oh iya, sebelumnya nanti tugasnya akan saya share ya, sebentar ya. Ya, sebentar saya buka dulu untuk tugasnya. Oke. Nah, ya ini yang nanti akan saya share tugasnya. Nah, oke ya, gini ya. Ini masih sama. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, terkadang di dalam soal akan seperti ini ya. Ini kita saya coba highlight dulu. Ini nanti contoh soalnya saya jelaskan dulu cara pengerjaannya.
Nah, PT Tanjung Raya berkeinginan untuk merubah kebijaksanaan kredit dengan harapan meningkatnya penjualan dari 40.000 unit menjadi 48.000 unit per tahun untuk menaikkan penjualan dari 36 hari menjadi 72 hari. Biaya piutang ragu-ragu diperkirakan sebesar 0,5% menjadi 3%. Harga jual sekarang adalah 80. Variable cost-nya 60 per unit. Average cost pada penjualan 40.000 sebesar 75 per unit. Return 16% dari data di atas, hitunglah. Nah, ini saya kasih dulu yang A itu sudah saya jawab ya. Jadi kan tadi kita biasanya kita menghitung total cost. Ya, tetapi di sini fixed cost-nya belum diketahui. Ya. Nah, fixed cost-nya itu kita carinya dengan cara apa? Jadi untuk mencari fixed cost dapat dilakukan dengan cara mengurangi total cost pada penjualan dan variable cost. Jadi total cost pada penjualan kan tadi 40.000 dikali per unitnya 75, 3 juta ya. Nah, variable cost-nya yaitu 40.000 dikali 60, yaitu 2.400.000 ya variable cost-nya. Jadi fixed cost-nya itu kita bisa dapati dengan mengurangkan antara total cost dan variable cost, yaitu 600.000. Jadi begitu. Terkadang ada soal yang kita harus cari fixed cost atau total cost-nya yang sudah diketahui. Jadi Anda jangan terkecoh ya, ada yang harus mencari total cost-nya. Jadi kalau Anda mau mencari total cost berarti tinggal cari variable cost ditambah fixed cost. Kalau di sini total cost-nya sudah ketahuan, yang ditanya adalah fixed cost-nya. Nah, atau mungkin yang ditanya adalah variable cost-nya sama. Berarti total cost dikurangin variable cost, atau kalau Anda mau mencari variable cost, total cost dikurangin fixed cost. Seperti itu. Ya, tambahannya. Jadi nanti ada soal yang itu hanya variatif saja ya. Ada yang bisa Anda suruh cari fixed cost, ada yang bisa suruh cari variable cost, ada yang suruh cari total cost. Tapi untuk ke bawahnya pengerjaannya sama ya. Yang dijadikan patokan adalah yang total cost ya, yang sebagai perhitungan dari tambahan profit yang diperoleh dan sebagainya itu sama. Perhitungannya seperti tadi yang di PowerPoint. Jadi kita masih menggunakan metode yang pakai total cost seperti itu. Ya, step-stepnya sama ya. Bentar ya. Ini ya sama seperti ini ya. Anda hitung dulu. Nah, ini yang kita pakai patokannya adalah penjualan. Ya, penjualan terus dengan fixed cost dan variable cost ya, atau total cost lah ya kita anggapnya seperti itu. Ya, jadi itu variasi saja. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, nanti ditunggu ya untuk tugasnya, dan nanti PPT-nya nanti saya upload kembali di minggu ini. Ini PPT-nya sudah gabungan ya antara manajemen piutang 1 dan 2, jadi sudah saya joinkan. Soalnya nanti Anda bisa kerjakan di Classroom seperti biasa. Diharapkan nanti sebelum UAS sudah bisa masuk ya. Diharapkan juga nanti setelah Idul Fitri mungkin kita bisa kembali tatap muka ya, karena untuk persiapan UAS. Nanti untuk tugas-tugas nanti kita pembahasan mungkin jika memungkinkan kita bisa bahas di pertemuan tatap muka ya, kalau sudah diterapkan kembali setelah Idul Fitri. Seperti itu. Nah, ini nanti saya coba masukkan kembali di Classroom ya untuk PPT-nya. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi dan attendance-nya. Silahkan nanti Anda absensi dan pantau di Classroom untuk tugasnya. Ya, jika yang ingin kembali bergabung nanti malam seperti biasa di sesi malam, Anda bisa join kembali ya, dengan stream yang baru ini ya, karena ini adalah stream baru saya buat karena